Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ruang kedaulatan rakyat, di mana kebebasan berekspresi tak boleh dibungkam. Sahabat SZ, siap-siap menderita ini. Karena ternyata Mulyani dan Mulyono sama saja. Awal tahun kita akan dibebankan harga-harga yang melambung tinggi. Konon katanya, naiknya cuma 1%. Bohong itu. Angkanya saja yang 1%. Tapi tingkat kenaikannya dihitung dari angka sebelumnya. Jadi kalau sebelumnya 11%, sekarang jadi 12%, maka hitungan sederhananya adalah 1 banding dibagi 11 kali 100. Berapa keluar angkanya? 9,09%. Jadi tingkat kenaikan itu minimal ada di 9,09%. Pemerintah yang mentargetkan pemasukan tambahan dalam 1 tahun itu 70 triliun dari kenaikan 11 ke 12%, itu bisa jadi nggak tercapai. Kenapa? Karena rakyat menahan diri, masyarakat menahan diri untuk tidak makan di restoran, untuk tidak beli di toko-toko, untuk betul-betul hanya memprioritaskan apa yang utama saja. Itu soalnya. Rakyat hanya jadi objek kepentingan rezim dan oligarki. Soal PPN 12%, Mulyono dan Mulyani sama saja podo wae sami mawon. Ingat apa yang dikatakan oleh Ibnu Khaldun. Di antara tanda sebuah negara akan hancur, semakin besar dan beraneka ragamnya pajak yang dipungut dari rakyatnya. Itu yang terjadi di Indonesia hari ini. Apa yang bisa kita lakukan sebagai rakyat? Tolak. Desak ini. Saya kira beberapa anggota DPR sudah bicara ini. Janganlah. Kondisi kita sedang morat-marit. 10 tahun rezim Jokowi ini daya rusaknya luar biasa. Mau ditambah lagi hari ini? Jangan. Pakailah akal sehat. Katanya HPP, harmonisasi peraturan perpajakan yang dibuat di tahun 2021 di eranya Jokowi atau Mulyono, ini berpihak pada rakyat. Kata Mas Hara ini, berpihak endasmu. Kenaikan PPN, pajak penghasilan, pajak pendapatan, cukai itu akan membebani variable cost, di mana perusahaan akan menaikkan harga jual dan mengubah ukuran produknya menjadi lebih kecil supaya bisa memangkas biaya produksi. Itu tuh ilmu yang dasar banget di ilmu ekonomi. Masa you sebagai Menteri Keuangan lupa soal hukum ekonomi? Biasanya kalau sudah terlalu atas, lupa yang dasar-dasar. PPN naik, biaya produksi naik, harga akan ikut naik. Masa sih kayak gini doang nggak paham? Yang harus dikejar itu PPh orang kaya, termasuk pejabat yang hartanya 2 kali lipat naik selama menjabat. Ada yang 3 kali lipat, ada yang 4 kali lipat. Jadi Sri Mulyani mengakunya ini berpihak pada masyarakat kecil, memberikan ruang berkembang terutama kegiatan usaha kecil menengah. Di sebelah mananya? Nggak masuk itu logikanya. Naikin pajak cepat, tapi penegakan hukum masalah korupsi, undang-undang perampasan aset, susah kali ketok palunya. Negara macam apa ini? Sampah. Ini 2021 nih disampaikan oleh Sri Mulyani. Sehingga di 2021 pula itu naik pajak tuh dari 10% ke 11%. Sekarang 11 ke 12%. Naik terus. Nah, ini yang perlu diketahui. Naik 1% doang dari 11% ke 12%. Kedengarannya dikit ya. Yang biasa belanja 3 juta per bulan naik 30.000, setara 3 kilo beras atau ongkos transport 3 hari. Dan itu juga nggak akan segitu. Pasti nambah itu. Biaya-biaya itu naiknya nggak akan 1%. Bisa jadi puluhan persen. Kenapa tadi? Karena kenaikannya itu bukan 1%. Kenaikannya itu 9,09%. Karena 1 berbanding 11 kali 100 sama dengan 9,09. Jangan terkecoh. Harga baru kurangi harga lama dibagi harga lama kali 100. Maka kalau angka barunya 12.000 kurangi 11.000 bagi 11.000.
kali 100 sama dengan berapa? 9,09%. Artinya apa? Nyaris 10%. Pembulatan 10%. Jadi yang harganya 100.000 kemarin, nanti tahun depan tuh Januari itu 110.000 harganya. Ya. Yang beli 10 juta jadi 11 juta. Yang beli 1 miliar nanti tahun depan nih 1 miliar 100 juta. Kurang lebih gitulah mudahnya. PPN naik jadi 12%, siap-siap kelas menengah menderita. Pajak resmi naik mulai Januari 2025 di tengah perekonomian masyarakat Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Angka pengangguran tinggi, PHK di mana-mana, barang-barang pada naik semua, mencari kerja juga susah. Ini benar-benar di luar nalar, guys. Tapi herannya, tunjangan para pejabat dinaikkan. Tunjangan pensiun mantan para pejabat dinaikkan. Ini nggak adil loh, guys. Pajak yang semula 11% menjadi 12%, naik sebesar 1%. Memang terlihat kecil, tapi kalian jangan terkecoh, guys. Kita jangan terkecoh, ini hanya teori. Secara praktek beda lagi. Kenaikan bisa mencapai 10%. Coba kita lihat. Sebagai contoh, harga barang 100.000 itu nggak mungkin naik menjadi 101.000. Ya. Minimal itu 110.000. Nah, selisih 10.000 itu berapa persen dari 100.000? Itu 10%, guys. Harga barang 1 juta nggak mungkin menjadi 1.010.000. Pasti 1.100.000 itu minimal. Nah, selisihnya 100.000 itu berapa persen dari 1 juta? Itu 10%, guys. Dengan adanya kenaikan pajak, semua barang-barang akan naik, guys. Jadi ini akan menambah beban rakyat. Belum lagi rakyat terbebani dengan potongan pajak, penghasilan, PBB, kendaraan, dan lain-lain. Menurutku memang pemerintah ini semakin ugal-ugalan. Rakyat bukan menjadi prioritas, tapi menjadi objek kepentingan mereka. Kurang lebih kan gambarannya begini. Pemerintah, oligarki, makin gemuk, rakyat yang sudah kurus kering terus menyuapi mereka, sehingga mereka semakin kaya. Rame-rame tolak PPN 12%. Jangan kebiasaan malakin rakyat. Bebankan pajak besar untuk pembalak hutan, pengeruk bumi, dan industri tersier. Jangan palak rakyat terus-terusan. Menarik pajak tanpa timbal balik untuk rakyat adalah sebuah kejahatan. Jangan minta pajak besar kalau belum becus melayani rakyat. Dari narasi ya, Muhammad Faisal, Direktur Eksekutif KOR Indonesia. Kenaikan PPN itu berpotensi menurunkan daya beli masyarakat. Mestinya tarif pajak ini mengikuti kemampuan masyarakat. Karena jika tidak, justru kebijakan pengetatan fiskal ini berdampak terhadap ekonomi dalam bentuk menurunnya tingkat daya beli dan tertahannya pertumbuhan transaksi barang dan jasa. Jadi saya khawatir apa yang diharapkan oleh Pak Prabowo, tidak boleh ada lagi rakyat yang nggak bisa makan. Ternyata kejadian. Karena kalaupun anaknya yang sekolah dikasih makan gratis, orang tuanya bagaimana? Mau beli apa-apa segala semua serba naik. Kalau misalnya total belanjaan kamu di minimarket nilainya 500.000, pas PPN-nya 11%, kamu jadi harus bayar 555.000. Nah, kalau PPN-nya naik jadi 12%, kamu berarti harus bayar 560.000. Ilustrasi selisih kenaikan itu dengan catatan harga-harga barangnya nggak ikutan naik loh ya. Soalnya, ahli bilang kalau PPN naik, pelaku usaha kemungkinan besar akan menambah biaya produksi karena harga bahan baku pun naik. Akibatnya, harga barangnya juga naik. Itu baru barang, belum lagi harga jasa. Ya, walaupun ada jenis-jenis barang dan jasa yang nggak kena PPN sih. Kalau harga-harga naik dan warga ngerem belanja nih, permintaan barang dan jasa akan turun. Ini bisa memicu PHK karena produsen atau penyedia jasa tidak mampu menutup biaya produksi.
Kebijakan ini memang bagus buat menambah pemasukan negara, tapi pengamat bilang rakyat bakal menderita. Apalagi masih ada iuran tapera, iuran program pensiun tambahan, dan lain-lain di tengah kondisi ekonomi yang sulit seperti ini. Maka harusnya ini dijadikan pertimbangan penting. Kalau perlu ganti Menteri Keuangannya, agar kebijakannya berubah. Mudah-mudahan Pak Prabowo mendengar aspirasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.